Di sini, benar. Anak ini. Perkawinan, kan acara besar, gak bilang-bilang. Gak sempat ganti baju. Sampah! Kamu buta ya? Nak, jelas kamu yang nabrak aku. HP ku mana? Kamu curi HP ku! Kenapa kamu yakin aku yang curi HP-ku? Di sini cuma kita berdua, bukan kamu yang curi. Masa aku yang curi sendiri? Pasti kamu. Tadi waktu sengaja nabrak aku, kamu curi HP-ku. Kamu! Kalau nggak serahkan HP-ku, kamu akan tahu rasa. Vina Pradipta, Wakil Direktur Grup Wijaya. Wakil Direktur Pradipta. Pradita, saya datang untuk menghadiri resepsi Anda. Ada pembersih buta. Dia nabrak saya dan malah curi HP baru saya. Ma, sebenarnya ada apa ini? Dia bilang aku mencuri HP-nya. Wakil Direktur Pradipta, ini salah paham. Jelaskan saja pada tim hukum. Mulai sekarang, kamu dipecat. Bawa dia. Bu Pradipta, saya salah Bu Pradipta. Bu Pradipta, ampuni saya. Kacau sekali. Ma, kenapa ibu kesini? Kamu malah nanya, pernikahan ini kan penting, kamu gak bilang-bilang. Memangnya ibu gak boleh datang? Ma, bukannya sudah kubilang di telepon, keluarga Aditya Wijaya itu sangat selektif. Wow, keluarganya selektif, gak akan sehebat keluarga kita. Ma, jangan bercanda. Jeffrey Wibowo sangat menghargai Direktur Wijaya. Dia kemungkinan besar hadir di pernikahan ini. Jeffrey juga datang. Grup Wibowo akan segera bekerja sama dengan kita. Di saat seperti ini, jangan bikin kacau. Ibu datang ke pernikahan anaknya. Kok bisa dianggap bikin kacau? Ibu kan ibuku, tapi ibu juga seorang pembersih. Pernikahan ini sebenarnya pesta sosial kalangan atas. Kalau karena ibu pembersih, Grup Wijaya jadi malu, dan Grup Wibowo mundur, bukankah semua usaha akan sia-sia? Vina, sebenarnya keluarga kita... Ma, Jangan biarkan aku di keluarga Wijaya tak bisa tegak ya. aku. Vina Pradipta, ngapain masih di sini? Pernikahannya mau mulai. Kalau kakakku jadi nunggu, kamu akan tahu rasa. Udah, aku kesana. Ma, aku masuk dulu. Ibu pulang dulu saja. Bye-bye. Vina! Pak Guntur, dulu kamu suruh aku melatih Vina dan menyembunyikan identitasku. Lihat sekarang, sudah 20 tahun lebih. Saatnya dia tahu kebenarannya. Terima. Siapkan mahar terbaik kota lautan, lalu antar ke Hotel Harmoni Indah. Baik, saya paham. Bu, Mbak Vina, adik kami memimpin grup Wijaya yang sebesar ini. Sekarang juga disukai Sultan Wibowo. Kamu nikahin dia benar-benar naik status ya. Anak kampung begini bisa masuk keluarga Wijaya yang kaya. Katanya gimana? Naik status. Mbak Vina, hari ini nikah. Kok ibumu nggak datang? Ula-ulaanmu mana? Ibuku pembersih nggak pantas di sini, Mbak Vina. Ingat baik-baik ya, jangan biarkan ulahanmu yang miskin masuk. Sudah, waktunya hampir. Siap-siap ya. Vina. Mbak Vina, ada apa? Bukannya ibu kamu dilarang masuk? Aku kesana dulu. Bu, kok ibu bisa masuk? Di sini semua kerabat Aditya. Ibu datang begini bukannya cuma jadi bahan tertawaan. Kamu anakku. Aku datang ke pernikahan anakku. Apa yang lucunya?
Dasar tak tahu diri. Dia ibu Mas Aditya kan? Mertua. Siapa mertuamu? Keluarga kami tidak punya kerabat kampung miskin sepertimu. Manajer Fajar! Bu Liam. Ini tempat apa? Sembarang orang boleh masuk. Cepat! Usir kebersih ini. Maaf sekali. Saya usir dia sekarang. Bu, aku kesana dulu. Pak Fajar, maaf. Biar aku yang bicara. Cepatlah. Bu, lihat. Pak Fajar sudah datang. Cepat pulang, Bu. Vina, ngapain tarik ibu? Kamu anak ibu. Ibu datang ke pernikahan anak ibu. Ini sudah seharusnya. Aku tak percaya. Siapa berani melarangku? Siap! Manajer Hotel Harmoni Indah, Fajar, bersama tim pelayanan menyambut Ibu Pradipta. Selamat datang Bu Pradipta. Bu Mertua, saya Lina Pradipta, Ibu Vina. Hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya. Manajer Fajar, apa-apaan kamu ini? Bukankah sudah aku bilang untuk usir pembersih ini? Kenapa? Gak ngerti bahasa manusia. Bu, jangan marah. Memangnya kenapa dengan pembersih? Pembersih juga ibu pengantin. Saya sudah lama jadi manajer, tapi belum pernah lihat pernikahan yang melarang orang tua hadir. Bu apanya? Yang muda gak berguna, yang tua bikin malu. Sial banget. Betul, kelihatan miskin, mau makan gratis, di rumah nggak ada makan. Bu, datang saja. Kenapa nggak ganti baju? Kamu bilang ke aku? Halo, Direktur Joko. Direktur Pradipta dari grup mahkota datang ke hotel kita hari ini. Iya. Yang datang inspeksi bulan lalu. Anaknya hari ini nikah di hotel kita. Apa? Jeffrey Wibowo membawa mahal ke pesta nikah putri Ibu Tiri? Tanpa Ibu Tiri, aku takkan ada. Putri Ibu Tiri, harus aku yang nikahi. Apa? Keterlaluan. Ke Hotel Harmoni Indah sekarang. Menantu Ibu Tiri harus aku. Ada apa ini? Aditya, akhirnya kamu datang. Ini siapa? Ini ibuku. Bu, ini Aditya, Presiden Grup Wijaya. Vina, kamu ini kenapa? Bukannya sudah kubilang, pesta pernikahan hari ini hanya untuk orang-orang penting. Ibumu ini cuma petugas kebersihan. Bukannya sudah kubilang, jangan datang. Kamu nggak ngerti ya? Aditya, tapi dia ibuku. Ini kan pesta pernikahan kita. Kalau ibuku nggak datang, itu nggak pantas kan? Pernikahan ini juga acara bisnis. Menurutmu, ibumu lebih penting atau Grup Wijayaku? Tapi, Aditya... Suku! Datang kan? Cepat ganti baju, acara mau mulai. Selanjutnya, saat paling dinanti di pernikahan ini, hadirkan pengantin wanita cantik kita membintangi panggung. Melihat pasangan pengantin bahagia ini, ibu pengantin pria ada yang ingin disampaikan. Terima kasih banyak untuk semua keluarga dan teman yang hadir di pernikahan putraku. Putraku ini tak perlu aku kenalkan. Presiden Grup Wijaya. Masih muda. Harganya ratusan juta. Bahkan Sultan Wibowo pun sangat menyukainya. Jadi, untuk pernikahannya, aku siapkan Mercedes-Benz E-Class. Satu rumah di Teluk Damai. Dan 880 juta rupiah tunangan tunai. Yang ketiga ini totalnya lebih dari 3 miliar. Ini namanya prestis. Hebat sekali. Keluarga prianya sudah begitu kaya, lalu pihak wanita bisa berikan mahar apa ya? Seru banget nih. Mbak Vina, Tante tahu kamu dari desa. Keluargamu tidak kaya. Putraku menikahimu. Itu keberuntungan seumur hidupmu. Begini saja. Soal maharnya, cukup sebatas itu saja. 100 juta pun sudah cukup. Mertua ini pamer banget ya. Tunangannya segitu banyak. Ini jelas-jelas buat pihak wanita malu kan? Betul, pengantinnya kasihan sekali. Kayaknya setelah nikah hidupnya nggak akan enak. Bu, jangan bilang begitu. Meskipun kami dari desa, tapi saat ayah Vina masih hidup, dia juga seorang pengusaha. Soal maharnya tentu saja ada. Hadirin yang terhormat, saya ibu pengantin wanita hari ini, saya Lina Pradipta. Hari ini juga pertama kalinya saya bertemu calon menantuku. Soal maharnya,
Kalau menurut aturan keluarga Pradipta, sebenarnya cuma bisa dibilang cukup-cukup saja. Tapi mereka berdua suka, jadi kami tak ikut campur. Mah, aturan keluarga kita apa? 3 miliar mahar masih kurang. Masih berani bicara? Sudah siap persediaan pengantinanmu? Belum. Vina, bukan ibu mau marah. Kondisi keluarga calon suamimu memang agak kalah dari kita. Maharnya pun juga agak tipis. Tapi jangan karena itu kamu jadi sombong dan tak siapkan pengantinan. Pradipta, apa maksudmu? Apa maksudmu keluarga pria kalah? Dasarnya tipis. Jujur saja, kita memang tak selevel, tak sepadan. Seolah kamu kaya raya. Aduh, Ma. Untuk mereka yang dari kampung, kalau nikah, kasih ayam kampung dan daging babi itu sudah dianggap hadiah besar. Tapi aku kasih tahu ya, semua ini tidak boleh dibawa masuk. Vina, kenapa aku baru tahu sekarang kalau keluarga kamu punya aturan setegar ini? Aditya, maksud ibuku bukan begitu. Itu memang maksudku. Pengantinan putriku, Vina, hari ini sudah siap. Sebentar lagi diantar. Cih, pengantinan. Kamu tahu nggak, uang duka dari pernikahan ini pun lebih banyak dari harta kamu. Jangan sombong. Itu sultan lautan kita, Jeffrey Wibowo, tahu nggak? Kakakku sekarang adalah orang terpenting di sisinya. Kamu tahu artinya apa? Apa? Jeffrey Wibowo, sultan lautan yang harta ratusan miliar. Paling populer dari 3 pria idaman, Jeffrey Wibowo. Waduh, udah dapat pohon uangnya. Keluarga Wijaya nanti bisa melesat tinggi kan? Mak, kenapa ibu nggak ngerti? Hari ini memang aku yang lebih rendah. Kamu anak ibu. Kalau ada yang lebih rendah, itu mereka. Harus merendah. Itu mereka yang merendah. Merendah, Vina Pradipta. Aku tahu kamu dari desa. Keluargamu tak punya uang. Tapi aku tak pernah meremehkanmu, kan? Mobil, rumah, semua itu dari keluarga Wijaya. Coba tanya saja di luar sana. Aku, Aditya Wijaya, banyak yang mau menikahiku. Aku merendah padamu, kampungan. Bukan Aditya, biar aku jelaskan. Ibuku itu keras kepala, ucapannya kurang enak. Nggak bisa ngomong. Apa nggak bisa ngomong kayak orang? Nggak tahu diri ya? Memangnya kamu sultan ya? Orang harus punya muka. Pohon harus punya kulit. Kalau orang nggak punya muka, itu nggak bisa diobati. Vina Pradipta, hari ini kamu harus beri kami penjelasan. Kalau enggak, pernikahan ini batal. Mbak Vina sial banget. Dia punya ibu yang nggak becus. Lagian masih pembual. Kita ini kan keluarga biasa. Ada berapa yang bisa disukai keluarga Wijaya? Keluarga besar seperti itu. Katanya Mbak Vina di grup Wijaya jadi manajer loh. Gawat deh, masa depannya hancur. Bu, orang tua lain membuka jalan untuk anaknya. Saya berjuang sendiri. Itu tidak mudah. Saya susah payah sampai seperti ini. Saya tak minta ibu membantuku. Tapi ibu, tolong jangan bicara lagi. Saya mohon. Vina, ibu. Bu, biar ibu selesai bicara. Hari ini aku sungguh mau menikah. Mau membangun keluarga dengan orang yang... Tolong, izinkanlah putri ibu. Kamu ini... Mana ada orang tua yang tidak memikirkan... Vina, ibu sudah siapkan harta bawa untukmu. Harta bawa. Omong kosong, keluarkan saja. Letakkan di meja, biar semua lihat kan. Betul. Jangan sombong. Bu, aku sudah bilang banyak. Kok ibu... Pengawal. Ini semua mahar darimu. Hebat juga ya. Bu, ini semua persiapan ibu. Dasar anak, ini semua mahar untukmu. Kenapa? Cuma ini saja sudah kaget. Ini bu, jangan-jangan ibu melanggar hukum kan? Lihat saja, dasar tidak berguna. Jangan-jangan Lina Pradipta ini benar-benar bos kaya raya. Nah, masa depan mertuamu itu memberimu mahar sebanyak ini. Cepatlah berterima kasih. Halo, Bu Diem. Halo? Maaf sekali, Bu. Tadi kami tak tahu putra Ibu menikah di sini. Maaf pelayanannya kurang baik. Begini, Bu. Minuman dan makanan hari ini gratis semua. Pak Joko, apa maksud Anda? Memangnya maksud apa lagi? Selamat, keluarga Wijaya. Kalian dapat kesempatan emas. Hadiahnya sudah diterima kan? Itu dari Sultan Wibowo. Disiapkan khusus. Oh ya, juga Raja Hiburan Ramu Nugraha dan Dr. Waksana dari keluarga Tabib.
Mereka semua sedang berjalan. Keluarga Wijaya, kali ini kalian akan mulas. Bu, kenapa? Tunggu. Tunggu. Kenapa, Bu? Mahar ini bukan dari dia. Itu hadiah dari Sultan Wibowo untuk kita. Tuh kan, cuma pembersih. Mana dapat uang sebanyak ini untuk beli mahar sebanyak ini? Hampir tertipu sama si miskin ini. Bu, bener dari Sultan. Kalau bener dari keluarga Sultan Wibowo, keluarga kita bakal kena masalah besar. Kalau harus dijelaskan begitu, ya, aku suruh Jeffrey siapkan untuk kalian. Kan sudah kubilang. Aduh, mengambil alih hadiah Sultan Wibowo jadi mahar. Menipu. Aduh, orang ini kalau sudah miskin, hal-hal menjijikkan dia bisa lakukan. Betul, Jeffrey apanya? Sultan Wibowo itu, apa dia tahu siapa kamu? Bu, Aditya, dengarkan penjelasanku. Ibuku, dia tidak tahu akibatnya. Sebenarnya, dia tidak bermaksud begitu. Aku jamin, dia tidak akan begitu lagi. Soal Sultan Wibowo, biarkan saja. Nasibku jelek, di depan semua kerabat dan teman, malu sekali. Baik, selanjutnya mari pengantin pria dan wanita menyajikan minuman pada kedua orang tua dan merubah panggilan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Tunggu, saya ini belum merubah panggilan. Merubah panggilan apanya? Kamu bisa bayar uangnya. Uang merubah panggilan, sudah kusiapkan. Wah, masih siapkan uang juga? Kukira kamu kesini cuma mau makan gratis. Aturan kami, uangnya 880 juta. Bayar. Berapa? Wah, kalian berdua cepat juga ya. Kamu juga kok. Katanya mahalnya sudah siap semua. Hari ini kita bertiga saingan saja. Lihat siapa yang bisa jadi menantu ibu. 880 juta. Seingatku, uang panggilan 10 juta rupiah. 10 juta? Memangnya kamu mau beri uang jajan? Memangnya ini zaman kapan? Kamu sudah gila karena miskin. Betul. Kamu pikir kakakku itu kampungan sepertimu? Mau kakakku panggil kamu ibu? Harus punya hak, harus punya kemampuan. Jadi, kamu bisa bayar minuman ini atau tidak? Bu, Aditya nanti seperti anak ibu. Panggil ibu atau tidak, memang tidak ada bedanya. Apa maksudmu tidak ada bedanya? Bedanya besar sekali. Uang panggilan ini bukan keluarga Pradipta tak mampu bayar, tapi kami tak punya aturan itu. Iya. Keluargamu banyak aturannya. Tapi aturan ini harus dibayar. Nggak punya uang. Buat apa pilih-pilih? Bu, Aditya, dengarkan aku dulu. Di sini bukan tempatmu bicara. Dasar pelayan, aku sudah lama menahanmu. Bukannya kamu mau bersulang, bukannya kamu mau panggil ibu, bukannya kamu bilang punya uang dan mampu membayarnya. Baik, kalau hari ini kamu bisa bayar, aku panggil ibu. Kalau nggak bisa, diam saja. Dengar ya, kalau masih mau manfaatin keluarga Wijaya dan nggak mau seperti nasib suamimu yang pendek umurnya, mati miskin karena kamu, maka diam saja. Karena kamu nggak pantas. Kamu nggak pantas. Jangan hina Pak Guntur. Kamu nggak pantas. Beraninya mukul aku? Hei, beraninya mukul anakku. Keluarga kampungan. Bisa masuk ke keluarga Wijaya, itu sudah rezeki besar. Tahu? Aditya, biar aku jelaskan. Ibuku, dia tidak sengaja. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena aku masih sayang kamu, apa aku akan menikahi wanita kampungan sepertimu? Dasar tua bangka. Kalau tak berlutut hari ini, minta maaf pada anakku. Ini belum selesai. Bu, Aditya, ibuku sudah tua. Di sini banyak orang. Tak pantas dia berlutut. Begini, biar aku yang berlutut. Aku minta maaf untuknya. Vina, kamu mau apa? Menghormati mertua, itu aturannya. Itu sopan santun. Itu reputasi keluarga besar Pradipta. Kalaupun dia tak memanggilku ibu dan tak mengakui keluarga kita, aku terima saja. Tapi dia menghina ayahmu. Orang tak beradab seperti ini tak pantas jadi menantu Pradipta. Kamu tak panggil aku ibu. Di luar sana antrean panjang orang yang mau panggil aku ibu.
Vina, aku tak tahu kalau ibumu sehebat ini. Dasar pelayan, sombong sekali. Orang biasa lihat kamu, pasti menutup hidung. Masih mau dipanggil ibu? Kamu pantas. Bu! Ada apa ini? Sultan Wibowo, asetnya ratusan miliar. Dia orang terkuat di kota lautan. Malah panggil ibu seorang pembersih. Raja hiburan ramah. Dia artis top di dunia hiburan. Dan dokter laksana. Dia jenius hebat di Akademi Ilmu. Dihormati sebagai pahlawan negara. Ini. Kok ikut juga? Bu. Pak Wibowo, pembersih ini mana mungkin ibunya? Ini pasti salah paham. Lancang, kamu tidak tahu siapa orang di depanmu. Benar-benar buta. Bu Pradipta berutang budi pada kami. Bisa menikahi Nona Pradipta. Untukmu Aditya bahkan keluarga Wijaya. Itu berkah besar. Dasar tidak tahu diri. Berutang budi? Kok bisa? Bu, ya mereka bilang semua itu benar. Menurutmu? Wanita baik seperti Nona Pradipta, kalau kamu tak bisa menghargainya, biar aku yang menjaganya. Besok aku umumkan. Bukan, aku umumkan hari ini. Akan kubuat seluruh dunia hiburan tahu. Nona Pradipta wanitaku, Rama Nugraha. Dasar artis, bikin ribut, bikin heboh seisi kota. Gak malu. Vina, kalau menikahiku beda. Nanti jasa-jasaku juga jasamu. Istri pahlawan negara, bukan artis yang bisa dibandingkan. Kalian berdua cukup. Vina, aku, Jeffrey Wibowo, bersedia menawarkan seluruh hartaku sebagai mahar. Asalkan kamu mau, besok kita nikah. Nikah? Pak Wibowo, Anda salah paham ya. Saya sudah mau menikah. Lagi pula, Anda Sultan Lautan. Saya cuma orang biasa. Saya tak pantas untuk Anda. Juga tak pantas untuk kalian. Aduh, Pak Wibowo, aduh. Anak saya dan Vina, mereka berdua itu sangat akur kok. Tadi itu hanya salah paham. Salah paham ya. Ngapain bengong? Cepat minta maaf sama ibu. Bu, maaf. Tadi saya dan Vina hanya ada sedikit pertengkaran. Jangan diambil hati. Jangan panggil ibu. Ibu tak pantas. Vina, menurut ibu, mereka bertiga bagus semua. Pilih saja, ibu yang putuskan. Bu, jangan bu. Mereka bertiga, mana saya pantas? Ibu bilang pantas, berarti pantas. Lihat deh, dulu keluarga Wijaya malah meremehkan pengantinnya. Sekarang malah orangnya yang meremehkan mereka. Bener kan? Katanya Sultan Wibowo sangat menyukai Aditya Wijaya. Kalau masalah ini tak beres, Grup Wijaya juga bisa kena imbasnya loh. Aduh, mertua. Mereka berdua cuma main-main. Kenapa ibu ambil serius? Nggak usah kok. Cuma main-main. Menurutku tidak. Tadi yang sangat sombong. Bu, Aditya sudah minta maaf. Ibu maafkan saja dia. Vina, aku tahu ibumu dari awal tak menyukai aku. Makanya dia cari mereka bertiga untuk bantu main acting. Aku tahu, ini salahku. Maaf. Mertua, salahku. Saya salah menilai Karim. Ya, siapkan teh. Baik, Bu. Bu. Mertua, minum teh ya. Tenang ya. Teh, keluarga Wijaya, aku tak pantas minum. Aduh, mertua. Jangan begitu dong. Kita kan satu keluarga. Minum teh, kok bisa tak pantas? Bu, Aditya dan mertua saya sudah sadar salah. Jati, Vina, kamu dari kecil begitu. Asal orang bicara, kamu langsung lemah. Kamu lupa, tadi mereka bagaimana menindas kita. Mertua, jadi maksud ibu pernikahan ini batal? Benar. Kalau gitu, kamu tak bisa putuskan. Menikah atau tidaknya putriku, aku tak bisa putuskan. Biar ibu tahu, putri ibu itu sudah hamil anak putraku. Apa? Anakmu itu sudah hamil anak putraku. Ma, ngomong apa sih? Sudah begini, buat apa? Kalau bukan karena di kamarmu aku nemu ini, aku takkan tahu kalau aku sudah punya cucu. Kamu mau sembunyiin ini sampai kapan? Anakmu sekarang sudah hamil anak putraku. Dia sudah rusak.
Selain menikahi putraku, di kota Bahari tak ada yang berani menikahinya. Ma, jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi. Vina, kamu dengarkan aku. Ini pasti bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini pasti salah paham. Ini palsu. Kamu yakin hasil tes ini ditemukan di kamar putramu? Memangnya bohong? Ma, ngomong apa sih? Memangnya aku salah? Nah, dia sudah hamil anakmu. Sudah jadi kenyataan. Jadi bukankah kita yang putuskan? Aditya, kamu nggak bilang ke ibumu? Sejak kita bersama, kamu nggak pernah sentuh aku. Kita sudah bersama, kamu tak pernah menyentuhku. Kalau begitu, laporan tas ini bukan milik pengantinnya. Berarti pengantin prianya punya selingkuhan dan sudah hamil. Ya ampun, dasar tak tahu malu. Aditya, kamu tega sama putriku. Bu, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu bikin selingkuhanmu hamil. Wijaya, kita sudah 5 tahun bersama. Keluarga Wijaya meremehkanku. Aku tahan, karena aku cinta kamu. Lalu kamu apakan aku? Menghina ibuku, menipuku, sekarang bahkan punya anak di luar. Kamu anggap aku apa? Kamu memang kaya, tapi aku tak pernah pakai uangmu. Sekarang, karena pekerjaan ibuku, kamu hina aku. Kok dulu aku sampai buta memilihmu? Anakku presdir. Dia di luar punya banyak selingkuhan, itu kan wajar. Kalau gitu, putriku kan cantik dan putih. Di luar ada 3-4 pengejar, itu kan wajar. Vina, beraninya kamu menyalahkanku. Mereka 3 di depan. Kamu kan punya hubungan dengan mereka. Kamu pukul sana. Bagus. Vina Pradipta, kamu mau tahu siapa wanita di luar? Aku mau lihat siapa yang memberimu keberanian sebesar ini. Direktur Wibowo, Anda memang berkuasa di Kota Bahari. Tapi pernah dengar keluarga Santoso Sungai Raya? Sultan Sungai Raya, Hendro Santoso. Kelihatannya pelayan ini ternyata punya pengetahuan. Bahkan tahu nama Sultan Sungai Raya. Benar, wanita itu putri Sultan Sungai Raya, Gita Santoso. Waduh, ternyata keluarga Sultan Santoso Kota Sungai. Gita Santoso, ternyata dia selingkuhanmu. Jaga ucapanmu. Keluarga Santoso berkuasa di Kota Sungai. Gita juga putri keluarga Santoso. Hartanya ratusan miliar. Bahkan Jeffrey Wibowo tak berani bicara. Memangnya kamu siapa? Kalau kamu sudah bersama dia, bahkan punya anak, kenapa masih mau menikah denganku? Karena kamu bodoh. Setelah menikahimu, kamu bisa layani ibuku gratis. Layani adikku. Sudah paham? Kamu anggap aku sebagai pembantu gratis ya? Iya. Aditya, dari awal, kamu tak berniat hidup rukun dengan Vina, kan? Keluarga Santoso dapat investasi besar. Kalau investasi ini berhasil, keluarga Wijaya akan bersama keluarga Santoso naik kelas. Dasar tak tahu malu. Ya sudah, tak tahu malu. Kukira punya pelindung sehebat apa? Berani-beraninya menindas putriku. Takut kan? Keluarga Santoso Sungai Raya, iya kan? Hari ini aku katakan ini. Kalaupun Hendro Santoso datang, dia juga harus menjelaskan. Jeffrey siap melayani ibu. Menghancurkan grup Wijaya. Siap melayani ibu. Kulihat siapa yang berani bicara besar. Lihat siapa yang mulutnya besar. Gita, kok kamu kesini? Aku khawatir kamu, jadi aku sengaja datang menjengukmu. Aduh, inilah putrinya Sultan Santoso. Aduh, muda dan cantik sekali. Saya ini calon ibu mertuamu. Wah, Nona Sultan, lucu sekali. Apa katamu? Ku bilang, orang sehebat Hendro Santoso yang tegas dan berkuasa malah melahirkan anak perempuan tak tahu malu. Benar-benar lelucon besar. Kamu. Tenang. Jangan pikir karena kamu panggil Jeffrey Wibowo dan yang lain, kamu bisa sombong. Pokoknya kamu cuma pelayan sampah. Tanpa pernikahan ini, kamu bahkan tak berhak bicara dengan kita. Lihat statusmu sendiri, berani-beraninya ribut di sini. Oh ya Gita, bukannya kamu bilang setelah dapat investasi, baru kita umumkan hubungan kita?
Proyeknya sudah berhasil. Dulu, aku nggak bilang-bilang. Tahu nggak investor yang didapat kali ini dari mana? Perusahaan mana? Jangan-jangan grup mahkota kan? Dasar pelayan sampah. Informasimu lumayan cepat juga. Benar. Modal terbesar negeri utara, grup mahkota. Waduh, katanya itu konglomerat buatan Sultan Negeri Utara. Katanya harta ratusan triliun, memegang kendali ekonomi seluruh negeri utara. Wah, keluarga Santoso bergaet dengan grup mahkota. Nanti, bukankah kita akan melesat ke puncak? Karena kalian tahu grup mahkota dan juga Sultan Negeri Utara. Lalu, apa kalian tahu siapa dia? Kenapa? Kamu mau bilang kalau dia ibu sultan bisnis grup mahkota? Kenapa tidak? Kamu pikir kamu siapa? Kita Santoso. Punya uang, bisa ngukur orang. Kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Kamu cuma tukang kebersihan, bau di mataku, bukan manusia. Anakmu sendiri yang gak bisa jaga prianya. Dia pantas. Aku mukul kamu. Terus kenapa? Kalaupun aku bunuh kalian berdua, terus kenapa? Kalian boleh menindas aku, tapi jangan menindas ibuku. Jadi maksudnya, siapa yang punya uang, dialah yang berkuasa. Bener, siapa punya uang, dialah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa bisa memukul siapapun. Bunuh orang pun tak salah. Bagus. Bagus. Bunuh orang pun tak salah. Bagus, keluarga Santoso yang sombong. Sepertinya keluarga Santoso sudah terlalu besar. Pinjaman grup mahkota ayahmu tak perlu disetujui. Kok kamu tahu soal pinjaman itu? Pak Santoso, menurut standar grup mahkota, keluarga Santoso belum berhak untuk pinjaman ini. Tapi tak kusangka, Anda ternyata sehebat ini, bisa meminta Ibu Pradipta jadi penjamin. Selama ini, yang dipilih Ibu Pradipta, dan dia sendiri yang investasi dan jamin. Akhirnya pasti jadi raja bisnis. Anda beruntung sekali. Terima kasih atas bantuannya, Bu Pradipta. Oh iya, ini dari Ibu Pradipta, kontrak investasi pribadinya. Dia sangat yakin dengan keluarga Santoso. Ini kesempatan emas, Pak Santoso, Anda harus menghargainya. Pak Liman, di mana Ibu Pradipta sekarang? Atas kebaikan beliau, aku harus berterima kasih langsung padanya. Baiklah, Ibu Pradipta sekarang di Kota Lautan. Kota Lautan? Anakku juga di Kota Lautan. Aku telepon dia sekarang. Biar dia yang terima kasih dulu kepada Ibu Pradipta. Pinjaman apa? Bukannya investasi? Dulu sudah kudengar, investasi keluarga Santoso gagal, rugi puluhan miliar rupiah. Kayaknya bukan cuma rumor, benar-benar terjadi. Iya, jangan lihat investasi dan pinjaman cuma beda kata. Itu masalah yang berbeda. Diam semua! Ya. Keluarga Santoso tadinya pinjam ke grup mahkota, tapi itu untuk bisnis perusahaan, pembersih sialan. Aku nggak tahu dari mana kamu dengar ini, tapi kalau berani ngomong ngawur lagi, ku potong lidahmu. Hello? Apa? Pinjamannya berhasil. Tuan Sultan langsung menanamkan modal pribadi 100 miliar. Wah, 100 miliar. Dan itu modal pribadi Tuan Sultan. Wah, hebat. Tuan Sultan begitu memihak keluarga Santoso. Sepertinya seluruh provinsi utara akan tunduk pada keluarga Santoso dan mengikuti langkah mereka. Kau dengar? Tuan Sultan langsung menanamkan modal pribadi 100 miliar. Dasar pelayan sampah, apalagi yang mau kau katakan? Jadi, aku harus minta Hendro Santoso bicara denganku. Suara apa itu di sana? Enggak apa-apa. Cuma seorang pelayan sampah biasa. Dengar ya, Tuan Sultan sekarang di Kota Lautan. Aku harus langsung ke sana. Kamu layani dia baik-baik dulu. Ingat, harus hormat. Apa? Dia? Dia di mana? Siapa namanya? Dengar baik-baik, dia sekarang di Kota Lautan, ikut pernikahan putrinya. Namanya aku juga nggak tahu, aku cuma tahu dia Marga Pradipta. Apa? Ikut pernikahan Marga Pradipta. Apa? Datang ke pernikahan? Marga Pradipta? Gak mungkin itu kamu. Jangan-jangan dia benar-benar ibu sultan bisnis yang harganya triliunan. Kok bisa? Bener nggak, Nona Santoso? Tanya saja langsung. Apa? Ibu sultan bisnis namanya Lina Pradipta. Pradipta, Lina Pradipta? Siapa Lina Pradipta?
Oke, aku nggak mau panjang-panjang ya. Aku sekarang mau telepon Ibu Sultan, menghabari dia. Sebelum aku sampai, kamu harus sambut dia baik-baik. Tadi, aku hampir tertipu kamu. Putri Tuan Sultan itu kan orang istimewa. Kalau dia datang ke pernikahan, seluruh negeri pasti heboh. Seluruh negeri utara pasti datang memberi selamat. Kalau kamu, cuma marga sama saja. Palsu tetaplah palsu. Gita Santoso, kamu nggak takut papa teleponmu datang ke aku? Telepon kamu? Omong besar. Kamu? Mau calon mertuaku telepon kamu? Kamu pikir kamu siapa? Bu, sudahlah. Gak bisa begitu saja. Kamu pikir aku siapa? Pas lagi dibicarakan, datang telepon dari papamu. Halah, sok-sokan. Halo, Ibu Pradipta? Ya. Saya Hendro Santoso. Terima kasih atas perhatian Ibu. Besarnya jasa Ibu takkan terlupakan. Saya dengar putri Ibu sedang menikah di kota lautan. Saya ingin mengantar hadiah untuk berterima kasih langsung. Bagaimana? Saya di lantai 2 Hotel Harmoni Indah. Saya tak berani terima hadiah Anda. Anda sudah memberiku hadiah besar. Ini apa maksudnya? Nanti juga Anda tahu. Nah, Santoso, ini telepon ayahmu. Berani jawab? Halah, dasar pelayan. Sudah mau mati masih berani sombong. Cuma telepon, mau nipu aku. Jawab saja, nanti tahu. Kita cuma pamer. Gak usah takut. Oke, gimana kalau kita taruhan? Kalau ditelepon bukan ayahku, kalian berdua harus berlutut minta maaf dan lenyap dari kota lautan. Berani jawab? Kalau iya? Bu, kok kita bisa hubungi orang besar seperti kepala keluarga Santoso? Jangan ikut campur. Kenapa? Nggak berani? Jawab ya. Halo? Hello. Nggak ada suara. Gita Santoso, apa maksudmu? Cuma telepon, mau nipu aku. Kalian pikir si pelayan ini kenal ayahku? Orang rendahan sepertimu, di mata orang kaya cuma sampah. Aku cuma gerakin jari, bisa habisi kalian. Kamu! Dasar pelayan, berani halangi aku? Hentikan! Hendro Santoso, kakak didik anaknya. Biar aku yang didik. Gita, kamu gak apa-apa? Habisi dia! Kok teleponnya dipotong? Apa aku salah ngomong? Pak Santoso, tadi saya sepertinya dengar suara Nona Santoso. Oh iya, aku juga dengar sepertinya suara anak itu. Ngapain dia ke kota lautan? Sepertinya dia ke pernikahan. Katanya pengantin prianya juga kekasih Nona Santoso. Apa? Anak itu keterlaluan sekali. Dia mau cari masalah. Pak Santoso, haruskah kita kirim orang untuk menjemput Nona Santoso? Dia sekarang mungkin masih di Hotel Harmoni Indah. Di mana? Hotel Harmoni Indah? Saya di lantai 2 Hotel Harmoni Indah. Saya tak sanggup terima hadiah Anda. Anda sudah memberiku hadiah besar. Gawat. Ini bakal jadi masalah besar. Cepat kirim mobil ke Hotel Harmoni Indah. Kalian semua mati. Cepat hajar dia. Siapa berani sentuh ibuku, aku habisi dia. Gita Santoso. Kalau kau berani sentuh dia, Besok, bukan, takkan sampai besok. Keluarga Santoso akan lenyap dari Provinsi Utara. Mau sentuh dia? Lihat dirimu dulu. Kalian, ibu dan anak miskin. Gak nyangka ada 3 orang yang membela kalian. Tapi cuma mereka bertiga gak bisa nahan aku. Hajar! Coba saja. Gita Santoso, beraninya kamu. Kalian, para pria tampan. Buat apa aku bayar kalian? Sampai sama pelayan jelek pun gak bisa. Biar aku sendiri. Tunggu. Kenapa lagi? Vina, kamu ngapain? Cepat bangun, cepat bangun. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan ibuku. Dia cuma orang kampung.
Dia susah-susah membesarkanku sendirian. Kalau mau pukul atau marah, arahkan padaku. Aku yang tanggung jawab atas kesalahannya. Vina, bangun. Oh ya, maksudmu kesalahan ibumu kamu yang tanggung? Ya, aku yang tanggung. Ku buat kau berlutut dan sujud, lalu tiru suara anjing. Cepat! Kuk. Vina, bangun! Sudah cukup. Tentu. Apa aku suruh kamu berlutut? Aku suruh ibumu berlutut. Bukannya tadi kamu bilang, asalkan aku berlutut, kamu akan melepaskan aku dan ibuku. Kapan aku janji padamu? Sayang, apa aku bilang begitu? Bilang, ya? Dipta, Vina Pradipta, kau saja nikah denganku kan lebih baik. Kalau kamu pura-pura tak tahu saja, nurut saja, jadi pembantu di rumahku kan lebih baik. Sekarang jadi begini, membuat situasi ini semua salahmu. Aku sudah berlutut, sudah memohon. Kalian mau apa sebenarnya? Ada yang melepaskan ibuku. Masih mau apa lagi? Tentu saja, mau mempermalukanmu. Akan kuhabisi kau. Hei! Lepaskan dia! Bunuh mereka! Dasar brengsek, berani. Sudah kubilang, hari ini, walau ayahmu Hendro Santoso datang, juga tak bisa menyelamatkanmu. Dasar tua bangka, sudah mau mati masih sok jago. Bukannya kamu bisa panggil orang? Bukannya kamu bilang cukup satu kalimat bisa hancurkan keluarga Santoso? Bukannya kamu itu dewa penjaga tertinggi? Kamu mau apa? Hari ini, di depan matamu, akan kubunuh putrimu. Hentikan! Hentikan! Aduh! Ayah? Kok ayah kesini? Apa yang terjadi ini? Si pelayan ini, dia pura-pura jadi Tuan Sultan. Dia juga mukul aku. Aku lagi menghukum dia. Aduh, ini mertua kan. Saya pernah lihat di TV. Akhirnya bertemu langsung. Ini putra saya, Aditya. Juga menantu Anda. Jadi, kamu pengantinnya ya? Ayah, terima kasih sudah datang. Maaf terlambat menyambut. Saya sujud minta maaf. Ayah, aku sudah hamil anak Aditya. Bukannya ayah bilang selalu mau punya cucu. Aku dan Aditya sudah sepakat. Setelah anaknya lahir, akan pakai nama keluarga Santoso. Mertua, ngapain lihat dua sampah ini? Satu pelayan, satu lagi si pemalas penagih. Dia tak pantas mengangkat sepatu Anda. Saya Hendro Santoso. Saya sendiri yang menjamin kalian, membantu keluarga Santoso, dan menginfusinya. Dan begini balasan kalian. Diam kamu, ayahku di sini. Beraninya kamu lancang di depannya, berlutut minta maaf. Ngapain? Cepat bangun. Dasar anak durhaka. Kamu tahu siapa dia? Dia mau pelayan. Ngapain? Dasar anak brengsek. Kamu tahu nggak? Aku lama menghilang. Aku memohon siapa? Kamu tahu pinjaman grup mahkota bisa disetujui begitu saja. Itu karena siapa? Dia benar-benar ibu sultan bisnis. Berlutut sampai Pradipta sang sultan puas. Enggak benar. Dia bukan ibu sultan bisnis. Dia penipu. Berlutut. Kalau ibu denganmu. Tante Lina, aku salah. Mohon maafkan aku. Jadi jangan cabut investasi ayahku. Mohon. Oh, aku tanya. Sekarang, apa aku kenal ayahmu? Kenal. Ibu kenal ayahku. Itu kehormatan ayahku. Aku tanya lagi. Di kota Bahari, apa yang punya uang itu Tuhan? Bunuh orang juga tidak melanggar hukum. Tante, aku sungguh tahu salahku. Sekarang baru takut, ucapan itu kamu yang baru saja bilang.
Di Kota Bahari, yang punya uang itu Tuhan. Mainin orang sampai mati juga tidak melanggar hukum. Sekarang aku lebih kaya darimu. Jadi, mainin kamu sampai mati juga tidak melanggar hukum. Dasar anak durhaka, beraninya kamu bicara begitu. Aku tanya, itu kamu yang bilang. Aku yang bilang. Bagus, berani mengaku. Punawal, ucapan dia itu wujudkan. Lagi pula, Nona Santoso bilang, sekarang aku lebih kaya darinya. Jadi, mainin dia sampai mati juga tidak melanggar hukum. Benar kan? Sudahlah. Saya yang salah didik anak. Mau dipukul atau dimarahi, saya terima. Tapi Bu Pradipta, keluarga Santoso baru-baru ini diserang sengaja. Soal investasinya, tolong jangan tarik kembali ya. Investasi atau tidak, tergantung aku, senang atau tidak. Dasar anak durhaka, semua salahmu. Warisan 3 generasi keluarga Santoso, hancur di tanganmu. Kubunuh kau, anak sialan. Ayah, aku sungguh salah. Cukup. Dasar pemborosan. Cepat, berterima kasih pada Ibu Sultan. Terima kasih Tante Lina. Terima kasih sudah memaafkanku. Makasih. Bu Pradipta, tenang saja. Nanti saya pasti akan mendidiknya. Bukan, besok saya akan mengirimnya ke luar negeri. Takkan saya izinkan dia kembali. Mohon Ibu tenang ya. Soal investasinya, nanti saja. Nyah. Baik, makasih. Makasih Bu Pradipta. Adi, berlutut. Minta maaf pada Mbak Vina. Vina, aku salah. Kamu juga berlutut minta maaf pada kakak iparmu. Kakak, aku salah. Semua yang aku bilang tadi salah. Itu, Gita Santoso itu siapa? Dia cuma anak orang baru kaya. Mana bisa dia sebanding denganmu? Kamu yang kakak iparku. Kakak, maafkan kami ya. Vina, Gita Santoso yang menggoda aku. Vina, aku salah. Maafkan aku sekali lagi ya. Mbak, lihat kedua anak ini. Mereka sudah berlutut minta maaf. Jadi, pernikahan kita lanjutkan saja ya. Vina, menurutmu? Kak, maafkan kami ya. Kami sungguh tahu kami salah. Vina, aku rela jadi budakmu. Aditya, waktu aku masih suka kamu anggap aku sampah. Dipanggil datang, dipanggil pergi. Sekarang, kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Vina, aku salah. Maafkan aku sekali lagi ya. Aku Vina Pradipta. Mohon Direktur Wijaya, panggil nama lengkapku. Oh ya, aku juga punya saham di grup Wijaya. Nanti aku akan pisahkan sahamnya. Mulai sekarang, kita imbang. Kamu jalani jalanmu, aku jalani jalanku. Punawal, aku tak mau lagi melihat mereka. Bawa mereka bertiga pergi. Kamu mau apa? Vina, lepaskan aku. Aku salah Vina. Kejadian hari ini, jangan sampai tersebar. Semua pulang. Jeffrey, hari ini terima kasih sudah bekerja keras. Kalian pulang dulu saja. Sampai jumpa, Mami. Mak, Vina, Mama tahu apa yang mau kamu tanya tentang identitasmu yang disembunyikan. Itu perintah ayah saat dia sekarat. Dia tidak mau saat membesarkanmu, kamu terjerat dalam godaan materi. Selama ini, Mama sibuk urusan grup, jadi kurang urus kamu. Mama selalu merasa bersalah. Selama ini, kamu sudah cukup berlatih, saatnya ambil alih urusan grup. tapi Ma, grup mahkota sangat besar. Aku takut. Tenang saja, Mama akan selalu mendukungmu. Pikiran Mama sudah ketinggalan zaman. Nantinya, ini zaman kalian para muda-mudi. Beberapa hari ini, Mama akan bertahap kenalkan para petinggi grup kepadamu. Dengan mereka, kamu bisa berani maju. Mama akan selalu jadi pendukungmu yang tegar. Lina, pernikahan anak kan hal besar. Kenapa gak bilang aku? Kamu kan sudah datang juga. Kalau aku gak dengar, mana mungkin aku datang? Paman Rama, duduk dulu, Paman. Baik, toh. Vina, ini hadiah pernikahan dari Paman. Waktunya mendadak, jadi gak sempat siapin yang bagus. Nih, maaf ya, sederhana. Makasih, Paman Rama. Tapi pernikahannya batal. Hadiah pernikahan ini jadi gak terpakai. Pernikahannya batal? Ada apa? Keluarga calon suaminya ada masalah. Vina, kok kepalamu berdarah? Kok bisa? Enggak apa-apa, cuma luka kecil, jangan rewel. Jangan genap, biar aku lapin. Kulihat Paman Rama juga baik sama ibu. Kalian sudah kenal lama, saling mengerti. Mumpung begini, langsung resmi aja. Aduh, anak ini ngawur aja. Kita kan teman lama. Ma, ayah sudah lama meninggal. Arwahnya pasti juga mau ibu bahagia. Iya kan, Paman Rama?
Iya, kamu benar semua. Bukannya kamu mau pergi untuk pembagian saham? Cepatlah pergi. Maman Rama, aku ada urusan. Aku duluan ya, kalian ngobrol dulu ya. Anak ini, ngawur aja. Kita juga berangkat ya. Pak Santoso, ini dia sudah beri Anda pinjaman, juga investasi pribadi. Sekarang Anda ini orang favorit Tuan Sultan ya. Kali ini, gimana pun tolong bantu saya kenalkan ya. Adik Arif, kita kan sudah berteman puluhan tahun. Bisa diatur. Ya. Oh ya, Pak Santoso. Katanya Tuan Sultan. Saya ada lukisan panorama Nusantara. Saya beli mahal. Mohon Pak Santoso sampaikan untuk Tuan Sultan. Bisa diatur? Ayo, minum teh. Baik. Pak Rama, aku dengar Pak Tua sangat suka koleksi lukisan kuno. Lukisan 100 kuda ini, aku minta teman belikan. Semoga dia suka. Lina, kamu terlalu baik. Pak Tua pasti akan sangat suka. Aku lihat dulu. Hello, Bu Pratipta. Kok kamu bisa sampai ke sini? Ini dari seorang bos perusahaan sangat potensial di Provinsi Sungai Raya. Ini tanda perhatiannya. Saya tahu Ibu suka sekali lukisan, jadi saya langsung mengantar. Baik, perhatian sekali. Perhatikan mereka lebih. Baik, makasih Bu Pradipta. Saya pamit dulu. Ada tamu. Teman, cuma ngobrol sebentar, lalu pergi. Waktunya sudah, ayo pergi. Baik, yuk. Pak, Maya, izinkan saya memperkenalkan. Ini Lina, cewek saya. Paman, halo. Sudah seumuran itu, masih panggil paman. Kamu cari pacar atau cari ibu? Maya, jaga ucapanmu. Enggak apa-apa. Memang benar, saya lebih tua beberapa tahun dari Rama. Pak, Lina tahu pasukan lukisan Namaranganti. Dia sudah menyiarkan lukisan 100 kuda sebagai hadiah. Paman, silakan dilihat. Lukisan ini apa Paman suka? Lukisan 100 kuda ini harganya mahal sekali. Lina, perhatian sekali. Kak, katanya lukisan 100 kuda ini nilainya ratusan juta ya? Cantiknya sok kaya ya? Kerja di mana ya? Maya Prasetya. Utamanya Kama Hotel. Wah, bersih ya? Kalau gitu kerjaannya untung besar ya? Lukisan ratusan juta itu langsung kamu kasih? Kak, menurutmu dia nggak mungkin bawa lukisan palsu buat nipu ayah kan? Maya, ngomong apa sih? Kalaupun kita gak kasih, dia akan kasih palsu untuk nipu ayah. Kalau gitu, dia kan cuma pembersih. Sebulan gajinya cuma beberapa juta. Mana mungkin dia bisa beli lukisan semahal ini? Lagian, kok kakak tahu ayah suka lukisan 100 kuda? Kak, jangan-jangan kamu yang beliin dia ya? Maya, dia kakak iparmu. Kenapa kamu ngomong begitu? Sudah, pokoknya Lina pun berniat baik. Kita semua keluarga. Yang penting niatnya. Kakak, kalau kamu gak ada apa-apa, berani gak buka lukisan ini sekarang? Biar ayah lihat asli atau palsu. Aku bilang dulu ya, ayahku itu soal seni dan lukisan. Dia sangat ahli, jadi jangan harap bisa lolos. Silakan. Ayah, silakan lihat. Ini bukan lukisan 100 kuda. Ini bukan lukisan 100 kuda. Lihat kan sudah kubilang, Lina Pradipta. Hebat juga kamu ya, berani-beraninya bawa lukisan palsu untuk nipu ayah. Ini nggak mungkin. Apa salah ambil? Ini dari bos perusahaan yang sangat potensial di Provinsi Sungai Raya. Ini tanda perhatiannya, jadi saya langsung antar ke Anda. Waktunya sudah hampir. Kita pergi. Baik. Yuk. Aduh, ternyata salah ambil. Sepojok kan? Maya, kamu salah paham. Lukisan ini meskipun bukan lukisan 100 kuda, tapi harganya lebih tinggi.
Zaman sekarang, ngapain bohongin tanpa pikir-pikir? Kamu tahu lukisan 100 kuda itu berapa harganya? Harganya ratusan juta. Kalau mau membelinya tanpa 1 miliar, jangan harap. Kamu cuma pembersih, mulutmu besar juga. Ayah, kami buru-buru. Simpan dulu saja. Nanti saya ambil lagi. Ambil lagi nanti. Tunggu. Sli. Kayaknya lukisan panorama Nusantara. Lukisan panorama Nusantara. Apa? Lukisan panorama Nusantara? Ya, lukisan ini 3 tahun lalu katanya. Dikoleksi seorang kolektor besar. Harganya saat itu lebih dari 1 miliar. Tak kusangka. Benar-benar tak kusangka. Hari ini aku melihat aslinya. Apa? Mana mungkin? Apa ayah salah lihat? Kamu ngomong apa? Aku teliti lukisan ini berbulan-bulan. Pasti tak salah. Lina, bagaimana kamu dapat lukisan ini? Hah? Diberikan teman. Karena Pak Tua suka, maka saya secara tak sengaja menyumbangkannya. Suka, aku sangat suka. Arif, kamu carikan aku menantu ini. Aku sangat puas, sangat puas. Lina, kok aku nggak tahu kamu punya teman seperti itu? Nanti kamu akan tahu sendiri. Mungkin dia curi dari mana-mana. Ayah, lihat dia. Diam, kau lancang saja. Tamu sudah lama di sini, nggak tahu buat teh. Pergi, ambil teh terbaikku, teh olong pilihan. Iya, Kak. Semua ada. Lukisan panorama Nusantara ini, bukankah ini yang kuserahkan untuk Tuan Sultan? Kok ada di sini? Mungkin ini hasil curian. Pak, lihat ya. Diam, Kak. Makin lancang saja. Tamu sudah lama di sini. Kok nggak buat Kang teh? Pergi, ambil teh terbaikku, teh olong pilihan. Iya, Kak. Wah, semua ada. Lukisan panorama Nusantara ini, bukankah ini yang kusuruh orang untuk dikirim ke Tuan Sultan? Kok ada di sini? Ini dari Lina, baru dikasih. Apa yang katamu tadi? Yang kamu kasih ke Tuan Sultan, lukisan panorama Nusantara. Maksudnya apa? Pak, perusahaan saya kan mau daftarkan beberapa paten. Uang saya sedikit kurang. Tapi ku dengar Tuan Sultan sangat menyukai lukisan. Jadi aku membayar mahal untuk lukisan ini. Lalu minta teman mengirimkannya ke beliau. Harapannya bisa bertemu beliau. Ternyata begitu. Kalau kakak yang dikirim itu asli, berarti yang ini palsu, kan? Nggak mungkin. Pak, jangan dipikirkan lagi. Kakak kan membayar mahal dari pemilik aslinya. Mana mungkin palsu. Oh, begitu. Kalau kakak yang dikirim itu asli, berarti ini palsu dong. Nggak mungkin. Pak, jangan dipikirkan lagi. Kakak habiskan banyak uang untuk beli dari pemilik aslinya. Mana mungkin palsu? Kan sudah kubilang, pembersih ini mana dapat uang sebanyak itu untuk beli lukisan ini. Coba saja cari alasan. Pak Tua, tenang saja. Lukisan ini pasti asli. Kakak, teman Anda itu apakah namanya Santoso? Kok kamu tahu? Oh, dia yang mengantar lukisan ke tanganku. Jadi, kamu Pradipta Sang Sultan? Jangan ngawur. Dia kan baru bilang dia itu pelayan hotel. Mana mungkin dia sultan? Lagian sultan itu kaya raya. Mana mungkin dia mau ke keluarga kita? Nina, sebenarnya ada apa ini? Jadi ini sulit dijelaskan. Nggak bisa jelasin. Kamu udah punya alasan kan? Beraninya pura-pura jadi sultan. Dasar orang kampung. Berani juga ya. Arif, kamu mau nikah sama siapa? Ayah nggak halangi. Tapi sifatnya harus baik. Ayah, Lina, dia bukan orang seperti itu. Maya, Juna, kenapa hari ini nggak datang? Pak, aku baru mau bilang. Guru mahkota, hari ini ada upacara penggantian nona muda. Dia kesana bantu. Aku juga dengar soal itu. Lagian katanya acara ini kelasnya tinggi. Memangnya kamu tahu apa urusanmu? Pak, Juna sudah pulang. Di upacara penerusannya, sangatlah sibuk. Ini teh untuk Bapak, hadiah dari saya. Produk khusus grup mahkota. Wah, ini barang bagus sekali. Iya.
Ini... Palsu. Oh iya Juna, pembersih ini bilangnya dia Tuan Sultan. Bukannya kamu pernah lihat dia langsung? Coba lihat, ini dia. Juna, bukannya kamu kenal Tuan Sultan dan Nona Pradipta? Bisa bantu kakak kenalkan mereka? Aduh, hari ini kayaknya nggak bisa. Undangannya di luar, sudah dijual mahal banget. Kalau begini, kamu pun nggak bisa. Ya terpaksa tunggu kabar dari Pak Tua Santoso. Masih tunggu kabar? Bukannya saya sudah suruh Hendro Santoso telepon Bapak? Telepon? Telepon apa? Aduh, Hendro Santoso ini kerjanya selalu lamban. Kakak, kalau mau datang ke upacara peralihan, aku bisa atur. Kamu atur? Kamu bisa atur apa? Kamu bisa di sini sudah karena muka kakak. Masih berani ngawur. Maya, aku serius. Lina, acara sebesar ini, gimana kamu bisa atur? Telepon? Biar dia telepon. Aku mau lihat apa kemampuannya untuk dapatkan tiketnya. Benar, kakak. Jangan halangi. Halo, siapkan beberapa kuota. Undang keluarga Prasetya untuk upacara peralihan Vina. Benar. Sekarang juga. Mau dapat beberapa tiket, kulihat saja. 1 kuota pun kamu takkan dapatkan. Aku lihat kamu ini ngomong besarnya, nggak mikir. Dasar tak tahu malu. Kakak, lihat saja wanita yang kamu pilih. Benar-benar membuatmu jadi malu. Arif, kataku apa? Kamu ini memang harus cari pelayan. Hari ini aku tak percaya dia. Saya tahu. Pak Santoso. Iya. Baik. Terima kasih Tuan Sultan. Terima kasih Pak Santoso. Saya siap-siap sekarang. Pak Santoso bilang apa? Pak Santoso bilang, Tuan Sultan langsung mengundang kita sekeluarga ke upacara peralihan. Apa? Tapi Tuan Sultan langsung mengundang? Ya. Kak, kamu yakin gak salah dengar? Benar sekali. Sultan Pradipta, Marga Pradipta. Kamu juga Marga Pradipta. Jangan-jangan kamu Sultan Pradipta? Menurut Anda? Kak, dulu kamu kan sudah kasih Tuan Sultan lukisan panorama Nusantara. Bisa jadi itu lukisannya yang berfungsi. Iya. Kalau kalian pikir begitu, ya sudah. Acara ini sebentar lagi mulai. Kita cepat berangkat. Iya. Jangan sampai telat. Iya. Aku ambil mobil. Kak, mobil kakak kecil. Kalau gitu, kalian berdua naik taksi saja. Kok nggak muat? Aduh, nggak apa-apa. Pakai mobilku saja. Kakak ipar punya mobil juga. Tapi siapa tahu mobil kebersihanmu itu di grup mahkota boleh masuk nggak ya? Maya, jaga usapanmu. Lina, abaikan saja. Ayo pergi. Yo. Acara ini sebentar lagi mulai. Kita cepat pergi. Iya. Jangan sampai telat. Iya. Aku yang nanta. Kakak, mobil kakak kecil. Kalau gitu, kalian berdua naik taksi saja. Kok nggak muat? Aduh, nggak apa-apa. Kita pakai mobilku saja. Wah, Kak Ipar punya mobil juga ya? Tapi entah ya, mobil kebersihanmu itu di grup mahkota apa boleh masuk ya? Maya, jaga ucapanmu. Lina, biarkan saja. Ayo pergi. Yo. Pak Tua. Pelan. Halo, permisi. Siapa Tuan Aris Prasetya? Saya. Anda? Halo, saya dari grup mahkota, sopir pribadi yang diutus untuk menjemput Anda dan keluarga. Silakan. Kakak, ngapain bengong? Grup mahkota datang jemput kita sendiri. Artinya, Tuan Sultan sangat menghargai kamu. Keluarga Prasetya akan sukses. Iya. Badan tua ini juga ikut. Kukira kamu punya mobil bagus, padahal cuma manfaatin nama keluarga kami. Maya, jangan keterlaluan. Nggak apa-apa. Siapa tahu siapa yang manfaatin siapa. Ayo. Pak Santoso, kenapa Ibu belum datang? Saya sudah siapkan mobil untuk menjemput. Sekarang seharusnya di jalan. Cepat suruh orang ke depan untuk menyambut. Baik, saya atur sekarang. Pak Lim, 10 menit yang lalu, ketua sudah di jalan. Tapi sampai sekarang belum datang. Upacara penerusnya mau mulai. Gimana nih? Tenang, harusnya sudah dekat. Ayo, Kak Ipa. Tempat kita hari ini itu grup mahkota. Upacara penerusan Nona Muda. Kalau bukan karena keluarga kami, mungkin seumur hidupmu nggak akan pernah ke sana. Maya, jaga ucapanmu. Aku takut dia nggak becus. Nanti bikin masalah, kakak. Tapi nggak apa-apa. Nanti biar Juna suamiku yang antar kalian masuk.
Siapa tahu di depan Tuan Sultan kalian bisa dikenal. Maya benar. Tapi nggak apa-apa. Nanti biar Juna suamiku ajak kalian masuk. Bisa jadi di depan Tuan Sultan kalian bisa dikenal. Maya benar. Eyo. Hei, mau apa? Ke pintu karyawan. Bukankah ini pintu utama? Kenapa harus ke pintu karyawan? Pintu utama? Pintu utama ini hanya untuk yang punya undangan. Untuk para sultan dari seluruh dunia. Kamu siapa? Kenapa aku nggak tahu grup mahkota punya aturan ini? Udah di sini, ayo. Kamu, Lina Pradipta, kamu nggak ngerti omongan orang ya? Kalau kamu menyinggung petinggi grup mahkota, aku nggak bisa belain kamu. Lina, kita masuk dari pintu samping saja. Lagi pula hari ini kita bantu kakak. Jangan merepotkan kakak. Nggak apa-apa. Dasar Pradipta, kamu nggak ngerti omongan orang ya? Kamu jadi mati sendiri. Jangan share kakakku. Jangan share keluarga kakak. Cepat pergi. Lina, jangan macam-macam. Fatwa, nggak apa-apa. Tempat ini. Aku pernah sini. Ayo. Kamu. Lina. Kalian siapa? Halo bos, saya petugas penerima tamu grup mahkota. Tadi mereka ini tersesat, maaf sekali. Iya. Ketua, Anda akhirnya datang. Upacara penerusnya mau mulai. Ayo, kita pergi sekarang. Baik, ayo. Kaget banget. Hampir saja. Kukira mereka itu pimpinan grup mahkota. Kamu hampir membunuh kita. Kak, upacaranya mau mulai. Ayo, kita naik dulu. Kaget banget. Cuma khawatir kosong. Kukira mereka itu pimpinan grup mahkota. Aku hampir mati gara-gara kamu. Kak, upacaranya mau mulai. Ayo kita naik dulu. Ayo. Ayo. Apa? Direktur Pradipta sudah turun? Baik, aku langsung sana. Memang grup mahkota. Upacara penerus nona muda. Setiap orang di sini harganya lebih dari 1 juta kan? 1 juta? Mau meremehkan siapa? Setiap orang di sini semua miliaran. Lihat itu. Di VIP area itu bahkan miliaran pun tak cukup. Bisa kumpulkan banyak tokoh besar di sini sekaligus. Sepertinya hanya Ibu Sultan yang bisa. Yuna, yang di sana itu semua orangnya juga manajer. Kak, kalau mau ke sana biar aku atur. Masih mau menyapa? Kamu tahu ini tempatnya mana? Kamu ini lucu sekali. Nggak bohongin bisa mati ya? Zaki, jangan nyawur. Itu manajer Zaki. Mau mati. Jangan seret kami. Tolong bantu Tuan Prasetya ini atur di area VIP. Wah, enggak. Manajer Zaki. Saya Arif Prasetya. Hendro Santoso. Pak Tua Santoso. Yang suruh saya kesini. Tuan Prasetya ya. Mari, silakan. kita ke sana juga. Lina, manajer Zaki itu, dia sangat sopan padamu. Kalian kenal dari dulu? Kami dulu sama-sama bekerja. Mantan rekan. Rekan? Gak mungkin. Aku juga gak pernah... Lina, kulihat manajer Zaki, dia sangat ramah padamu. Kalian sudah kenal dari dulu? Oh, kami dulu pernah bekerja bareng, mantan rekan. Rekan? Kok nggak mungkin? Aku juga nggak pernah dengar kalau manajer Zaki pernah kerja di hotel. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo. Arif. Area VIP. Kamu cuma bos bengkel kecil. Memangnya kamu pantas ke sini? Rizky Laksana. Siapa dia? Dia sainganku di bisnis. Mengandalkan kekuatan keluarganya, dia selalu mau patenku. Setelah aku tolak, dia selalu cari masalah. Rizky Laksana, area VIP ini bukan milikmu. Kenapa aku nggak boleh? Betul. Kenapa? Karena kalian nggak pantas, Arif. Lihat saja sekelilingmu. Siapa yang bukan bos dengan aset ratusan juta? Coba lihat dirimu di cermin. Kamu pikir kamu siapa? Kebawa keluarga semua ya. Jangan-jangan kamu pikir ini tempat wisata ya?
Kalau sampai Nona Pradipta tahu, dia pasti usir kalian satu persatu. Mas Rizky kan, bisnis itu harus saling menghargai. Jangan paksa orang. Kamu dari mana? Apa kamu punya hak bicara? Kalau aku tak punya hak bicara di sini, aku yakin semua orang di sini harus jadi bisu. Lina Pradipta, kamu bikin onar apa di sini? Diam kamu! Begini. Ini aku bersulang untukmu. Masalah hari ini, demi aku, selesaikan saja. Demi kamu? Kamu pikir kamu siapa? Kan sudah ku bilang, jangan so hebat. Statusmu apa? Masih berani bersulang. Kari gara-gara. Sepertinya hari ini tidak bisa berunding. Menurutmu? Biar ku bilang yang sebenarnya. Hari ini Nona Pradipta ambil alih grup mahkota dan langsung tanda tangan 3 kontrak. Di antaranya ada 1 dari keluarga Laksana. Artinya, di sini hari ini grup Laksana, saya, Rizky Laksana, tak perlu menghargai siapapun. Kalau tahu diri, keluar sana diam-diam. Kalau tidak, beraninya mukul aku. Aku mukul kamu. Memangnya kenapa? Awas kau! Memangnya kenapa? Ini grup mahkota, bukan Laksana Corp. Hari ini kau mati. Aku mau lihat siapa berani melawan. Baik. Hari ini aku jadi buka mata. Dasar sombong ya. Hai, Nawar, wanita ini yang tidak tahu diri patahkan kedua kakinya, lalu lempar keluar dari sini. Aku mau lihat di mana kau akan membunuhku. Kenapa diam saja? Serang! Rizky Laksana, beraninya kamu. Wakil Direktur Kania, kenapa Anda kesini? Kalau aku tak datang, orang lain akan mengira grup mahkota ini milikmu, Rizky Laksana. Bukan. Wakil Direktur Kania, Anda salah paham. Ini semua ulah wanita ini. Dialah yang cari masalah, bahkan mau memukulku. Omong kosong. Jelas kamu yang mulai duluan. Kamu malah siram Lina dengan minumanmu. Omong kosong! Arif, kalau kamu masih mau hidup di bisnis ini, saran aku katakan saja pada Wakil Direktur Kania. Siap? Kak, Rizky Laksana juga bukan orang sembarangan. Lagian, dia baru saja tanda tangan kontrak dengan grup mahkota. Kita tidak perlu karena seorang pelayan membuatnya marah. Ya, Kak. Pikirkan saja, kalau kita benar-benar menuduh Rizky Laksana, kalau akhirnya Wakil Direktur Kania masih memihak orangnya, lalu kita semua akan bagaimana? Kah, dia yang mulai duluan menyinggung Direktur Laksana. Kah? Wakil Direktur Kania, Anda sudah dengar semuanya kan? Ini bukan salah saya. Dia yang mulai duluan. Wakil Direktur Kania, bukan gitu. Saya percaya, Wakil Direktur Kania akan memberi saya jawaban yang memuaskan. Memangnya perlu kamu bilang. Tapi jawabannya, kinimu akan dipatahkan, lalu dibuang dari sini. Kak, Lina kan? Adik iparmu. Dia membela kamu. Lalu kamu tega begini. Kamu tahu apa? Demi wanita ini, kamu mau kakakmu dijatuhkan. Jangan lupa, kita kesini untuk apa? Bukannya. Dia barusan sepertinya ikut masuk dengan kami. Bukan. Wakil Direktur Kania, dia barusan sepertinya ikut kami masuk. Bukan urusan kami ya. Anda bebas urus dia. Wakil Direktur Kania, urusan hari ini meski karena dia, tapi saya juga korban. Begini, serahkan saja dia pada saya. Bagaimana? Serahkan padamu. Iya, tenang saja. Saya jamin urusan ini akan saya selesaikan dengan baik. Biar mereka tahu, berulah di grup mahkota akan dapat akibatnya. Pengawal, bawa pergi si brengsek lancang ini. Bawa pergi. Cepat, tangkap dia. Wakil Direktur Kania. Apa maksud Anda? Sombong! Fitnah! Kamu pikir aku buta? Mulai hari ini, putus semua kerjasama dengan Laksana Corp dan masukkan ke daftar hitam selamanya. Wakil Direktur Kania, Anda tidak boleh begitu. Kontrak saya ditandatangani langsung oleh Nona Pradipta. Hari ini, bahkan kalau Pradipta Sang Sultan datang sendiri, takkan bisa melindungimu. Kau, bawa dia pergi. Hei, Wakil Direktur Kania, aku mohon, masalah hari ini, sekalipun aku salah, kami, grup Laksana kami, dan grup mahkota Anda, kita kan partner lama. Anda tak bisa karena wanita ini membuang kontrak puluhan miliar. Benar kan Wakil Direktur Kania? Dasar brengsek. Kau tahu siapa dia? Siapa? Dia ketua direksi belum mengungkap identitasnya. Pasti dia punya rencana sendiri. Dia tamu penting grup mahkota. Bukan cuma dia. Semua orang di sini, semua tamu penting grup mahkota harus disegani dan dilindungi. Bukan untukmu berlagak di sini. Punya. Bawa pergi.
Dasar brengsek! Aku takkan melepaskanmu! Bu Pradipta, maaf sekali. Hari ini... Aduh, Wakil Direktur Kania. Untung ada Anda. Biar saya kenalkan. Ini kakak saya, Arif Prasetya. Ya, dia direkomendasikan Pak Tua Santoso. Wakil Direktur Kania, halo? Saat saya bicara... Wakil Direktur, halo? Saat saya bicara, saya tak suka diganggu. Kalian bahkan tak punya sopan santun. Iya. Maaf ya. Bu Pradipta, sebagai tanda maaf, kalau ada keluhan hari ini, silahkan sampaikan. Tentu saja, kalau ada kekurangan, kami akan berusaha perbaiki. Lina, kali ini memang mereka yang salah. Kamu tak perlu mempertimbangkan muka saya. Wakil Direktur, ini Arif Prasetya. Kalau ada kerjasama, tolong bantu dia ya. Anda Arif Prasetya, direkomendasikan Pak Tua Santoso? Iya. Wakil Direktur. Ini kartu namaku. Baik, saya paham. Setelah selesai, saya akan hubungi Anda. Baik, Bu Pradipta. Saya ada urusan lain. Saya permisi dulu. Silakan. Kaget banget. Aduh, adik Ipa baik. Keluarga kami hari ini begitu padamu. Tapi kamu masih bantu kami. Makasih ya. Kak, ngapain makasih dia? Harusnya makasih ke Wakil Direktur. Dia cuma beruntung saja. Maya, ngomongnya gimana? Maya, dengar ya. Kalau hari ini bukan karena Lina, kamu pikir kita bisa selamat di sini? Kakakmu benar. Kamu ini jaga mulutmu. Cukup. Halo, baik. Aku ke sana sekarang. Aku ada urusan dulu. Aku ada urusan. Kalian di sini dulu. Tunggu sebentar. Memangnya dia ada urusan apa? Sok-sokan. Pak Santoso. Adi Arif, Ibu Pradipta sudah tiba. Kamu langsung ke sana sekarang, ke kantor direksi di lantai 6. Cepat ke sana, jangan biarkan dia menunggu lama. Baik. Saya langsung ke sana. Wah, Kak, keluarga Pradipta ternyata masih ingat kita. Bisa bertemu orang besar seperti ini, keluarga kita akan kaya raya. Anakku, kali ini semua tergantung padamu. Betul, Kak. Kamu ajak kami juga ikut lihat. Aku juga mau ketemu sang legenda, Sultan Super. Maya bilang kamu sudah pernah ketemu beliau. Memang pernah ketemu, tapi waktu itu terlalu jauh. Aku juga nggak lihat jelas sebenarnya dia seperti apa. Iya. Kami nggak akan ganggu kamu. Lihat dari jauh saja. Iya. Baiklah, ayo pergi. Eyo. Ma, lihat, aku cantik gak pakai baju ini. Cantik. Anakku, pakai apapun tetap cantik. Tapi baju hari ini sangat cocok. Aduh, Ma, ibu kan sudah pensiun. Gimana kalau ibu kasih kontak teman ibu? Nanti aku ketemu dia. Tapi hari ini ibu harus di sini. Kamu kan bilang ibu sudah pensiun. Kamu nggak bisa kasih ibu libur ya? Ma, aku mohon. Ibu harus di sini dong. Ya dong. Ya. Ibu ikut. Ma, aku tahu ibu yang terbaik. Paling sayang aku. Gini, aku antar ibu ganti baju. Kita buruan ke upacara penggantian. Yuk. Oke. Yuk. Halo, ada janji temu? Halo, saya Arif Prasetya. Pak Tua Santoso minta saya cari Ibu Prakipta. Dia ada. Oh, ketua direksi ya? Sekarang beliau sudah turun. Kalau gitu, beliau kemana? Anda tahu? Beliau sepertinya ke upacara penggantian Nona Pradipta. Kalau turun sekarang, seharusnya bisa ketemu beliau. Oh, baik. Makasih. Sama-sama. Terus, gimana? Kak, Ibu Pradipta kan sibuk. Pasti banyak urusannya. Mungkin beliau lagi ada urusan lain. Kalau gitu, kita tunggu di bawah saja. Bener juga. Ayo. Lina Pradipta. Beraninya dia duduk di sana. Dia gila. Oh, baik. Makasih. Baik. Lalu bagaimana? Ibu Pradipta pasti sibuk. Pasti banyak urusannya. Mungkin dia ada urusan lain jadi tertunda. Kalau gitu kita tunggu di bawah saja. Benar juga. Ayo pergi. Lina Pradipta. Beraninya dia duduk di sana. Dia gila. Cepat bangun. Lina Pradipta, siapa suruh kamu duduk di sini? Kalian kemana? Tadi aku cari kalian seharian, nggak ketemu. Jadi aku duduk sembarangan. Duduk sembarangan. Kamu tahu nih kursi apa? Ini hanya untuk petinggi grup mahkota yang boleh duduk. Kita semua untung nggak ikut kamu. Kalau nggak, kita bisa kena imbas darinya.
Nggak seserius itu. Kita semua nggak punya kursi. Duduk sembarangan saja. Cuma tambah kursi saja. Aduh, adik iparku. Kamu beneran bodoh atau pura-pura? Nggak ngerti omongan Juna. Kursi ini untuk petinggi grup mahkota. Itu kursi mereka. Kita siapa? Masa duduk di sini? Ya, Lina. Meskipun grup mahkota itu baik, kita jangan asal-asalan. Nanti kita diremehkan. Lina, dengarkan saja mereka. Nggak apa-apa. Ibu Pradita, kami baru mencarimu. Upacara penggantian segera dimulai. Ini nomor kursi Anda. Pak Kanya, wah, Anda sudah memikirkan kami. Kami langsung cari tempat duduknya. Baris pertama loh. Sini, biar ku lihat. Bener-bener baris pertama, Pak. Wah, bagus. Ini dari grup mahkota. Sebagai kompensasi. Maaf sekali atas tadi. Wah, Pak Kania, kami jadi sungkan dong. Ini hal sepele. Upacara segera dimulai. Kalau ada perlu, cari saya saja. Cepat juga duduknya. Kita duduk juga. Ayo. Hadirin yang terhormat, terima kasih telah menghadiri upacara penggantian ketua baru grup mahkota. Dewan Grup Mahkota, kami menyambut anda semua. Melewati puluhan tahun, ini tak terlepas dari dedikasi Ibu Pradipta. Jadi, sebelum penggantian ketua baru, saya harap kita beri tepuk tangan meriah. Grup Mahkota telah melewati puluhan tahun. Ini tak terlepas dari dedikasi Ibu Pradipta. Jadi, sebelum penggantian ketua baru, saya harap semua dapat memberi tepuk tangan meriah untuk menyambut Ibu Pradipta ke panggung. Baik. Tak kusangka bisa melihat Pradipta, Sang Sultan. Kak, menurutmu siapa ketua Pradipta? Aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya orang besar begini pasti tampangnya gagah, kan? Kok dia naik ke panggung? Apa dia sudah gila? Ini keterlaluan. Beraninya dia. Kak, cepat, halangi dia. Kalau sampai naik panggung, semua akan terlambat. Lina Pradipta. Bicara dong. Bicara apa? Aku ulangi lagi ya. Yang dipanggil itu Ibu Pradipta, Sultan Pradipta, Ketua Grup Mahkota. Paham? Ayo cepat. Tahu nggak cepat nanti toap. Tuan Prasetya, ada apa? Aku. Lina Pradipta ini benar-benar repot. Rama, lihat ini. Lihat orang yang kamu pilih. Aku sudah di sini. Ayo naik ke panggung. Baik, Ketua. Ketua. Tuan Prasetya, silakan. Ketua sudah berbicara. Waduh, bukannya dia orang yang diusik Rizky Laksana. Ternyata dia Ibu Pradipta. Pantas Wakil Direktur Kania sangat hormat padanya. Tapi keluarga Laksana bakal sengsara. Menyinggung Ibu Pradipta bukan cuma dimasukkan ke daftar hitam. Hadirin, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Ya, di sebelah saya ini, dia Arif Prasetya. Dia kakak calon suamiku. Saya mau bilang sesuatu. Kalau ada di antara kalian yang punya proyek bagus, tolong bantu dia ya. Kakak calon suami Ibu Sultan, pasti harus kita hargai. Bos Prasetya, kenalan ya. Saya bos grup investasi Cahaya. Saya Siska Cahyani. Saya juga. Kenal. Pasti. Terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan untuk grup mahkota selama ini. Dan untuk masa depan, saya juga berharap semua dukungan dan kepercayaan yang kalian berikan pada saya dapat kalian berikan pada putri saya, Vina. Terima kasih. Terima kasih hadir di upacaraku. Terima kasih juga pada ibuku atas kepercayaannya pada saya. Silakan percaya, saya pasti akan membawa grup mahkota ke tingkat yang lebih tinggi. Bagus. Bos, sekarang gimana? Kalau sampai Pak Laksana tahu kita nggak dapat kontraknya, bahkan grup mahkota sudah blacklist kita, habislah kita. Kamu tanya aku mau tanya siapa? Dasar brengsek, aku nggak akan melepaskan mereka. Hello. Dasar brengsek! Kontrak grup mahkota, apa kamu yang merusaknya? Kok bisa aku punya anak sepertimu? Sampah! Aku juga nggak nyangka.
Cari mereka. Bawa pulang 2 bajingan itu. Biar mereka tahu, menyinggung keluarga Laksana, apa akibatnya. Rina, kamu ini sembunyikan banyak hal dariku. Ibu Sultan Pradipta, kamu benar-benar menyimpan rahasia ya? Kalau aku bilang, apa kalian percaya? Ya, bagaimanapun juga hari ini semua berkat adik IPA. Ya, Lina, kamu bintang keberuntungan keluarga kami. Ya. Kita kan satu keluarga. Bu, berkat ibu hari ini. Makasih, Bu. Dasar anak, kenapa sungkan sama mama? Asal kamu urus grup gemilang dengan baik, mama pun tenang. Wah, Bu Pradipta, akhirnya ketemu juga. Bolehkah kita bicara sebentar? Vina, kalian pulang dulu, mama ikut sebentar lagi. Baik, kita pulang dulu. Guntur Laksana, kamu punya anak yang hebat ya? Aduh, Bu Pradipta. Ini semua salah keluarga Laksana. Harap Ibu bisa mempertimbangkan hubungan kita dulu. Jangan putuskan kerjasama dengan Laksana. Aku mohon Bu Pradipta. Aku pertimbangkan dulu. Terima kasih Bu Pradipta. Tenang saja Bu. Teman yang tersinggung oleh anak saya akan saya minta maaf langsung. Tidak perlu minta maaf. Kembalilah dan beritahu anakmu. Selanjutnya, jangan begitu sombong dan arogan. Baik, saya pasti. Bu Pradipta, mau kemana? Biar saya antar. Tidak usah. Sialan, berani melawanku. Ku buat kau menyesal. Jalan. Kak, gak nyangka kakak ipar sesederhana ini. Padahal dia Tuan Sultan. Malah pura-pura jadi petugas kebersihan. Jangan salahkan Mama. Dia melatihku, makanya dia sembunyikan. Aku baru tahu beberapa waktu lalu. Hei, mau apa? Kalian siapa? Lepaskan! Jangan salahkan ibuku. Dia melatihku, makanya dia sembunyikan. Aku baru tahu beberapa waktu lalu. Ngapain kalian? Kalian siapa? Lepaskan! Ini, gimana nih? Cepat, Rapo? Lepaskan! Tolong! Rizky Laksana! Kok kamu? Nggak nyangka si imut itu beruntung juga. Nggak ikut kamu. Tapi tenang saja, hari ini nggak ada yang bisa kabur. Rizky Laksana, kamu gila! Kidnapping itu ilegal! Si imut itu bikin grup Laksana rugi puluhan miliar. Kamu tahu? Cukup untuk beli 10 nyawamu. Mau ngapain? Kembalikan HP-ku! Mau ngapain? Aku akan telepon si imut itu. Kalau dia sudah datang, baru akan kubereskan kalian berdua. Halo? Apa? Anakku, di mana? Si imut. Anakmu ada di tanganku. Dalam 1 jam, ke pabrik tua di pinggir kota. Kalau kamu nggak berani datang, tunggu saja untuk menguburkan anakmu. Dengar ya, kalau berani sentuh anakku, kamu habis. Oh ya? Coba saja. Dalam 1 jam, datang sendirian. Kalau enggak, aku nggak bisa jamin nasib anakmu. Rizky Laksana, hentikan! Masih sempat untuk berhenti! Kalau ibuku datang, sudah terlambat. Berhenti? Kamu pikir aku takut sama si tua bangka itu? Kalau dia datang, akan kubuat kalian berdua tahu akibat Lihat saja akibatnya. Tenang saja. Asal ibumu menurut saja, aku tak akan menyentuhmu. Rizky Laksana, kamu sudah di ujung tanduk, tapi tak sadar kalau ibuku datang, sudah terlambat. Vina Pradipta, kalau ibumu berani datang, kalau dia tidak datang, akan kupotong daging wajahmu selembar demi selembar untuk anjing. Wah, waktunya sudah. Baca cantik begini, potong kiri dulu atau kanan dulu? Baiklah, mulai dari kanan. Hentikan! Tua bangka, berani juga kamu datang. Rizky! Ha! Guntur Laksana! Bukan, Dita. Biar saya jelaskan. Rizky itu tidak jahat. Dia masih tidak tahu kalau Nona Pradipta itu putrinya. Saya akan suruh dia melepaskannya. Rizky! Hari ini, orang tua itu dan putrinya takkan ada yang lolos. Anak durhaka! Beraninya kau menculik putri Ibu Pradipta. Oh tahu kok. Sana, cepat, berlutut dan minta maaf. Sudah terlambat, Pak. Semua salahnya dia yang mendesak. Lina Pradipta, kau sultan bisnis.
kau kaya dan berkuasa. Tapi keluarga Laksana bukan pengecut. Ya, berlutut dan minta maaf sekarang. Ayah, dia takkan melepaskanku. Akhirnya mati bersama. Akan kuburu putrinya dulu. Rizky Laksana, apapun syaratmu akan kukabulkan. Lepaskan putriku ya. Grup mahkota memang hebat, tapi tanpa pemimpinnya akan tumbang. Hari ini jika kubunuh kalian berdua, keluarga Laksana tetap aman. Rizky Laksana, hentikan saja, masih sempat. Iya. Tuan Prasetya, berdasarkan info penculik, mereka di pabrik paling dalam. Sudah lapor polisi? Sudah. Polisi tiba sekitar 10 menit lagi. 10 menit? Tidak, nanti terlambat. Saya masuk dulu. Tuan Prasetya, dengarkan saya. Situasi di dalam belum jelas. Masuk ke gabat itu berbahaya. Ya sudah, Vina dan... Pak Prasetya, menurut info penculik, di pabrik paling dalam. Sudah lapor polisi? Sudah. Perkiraan 10 menit, polisi akan tiba. 10 menit? Gak bisa, gak keburu. Saya masuk dulu. Pak Prasetya, dengarkan saya. Situasi di dalam belum jelas. Masuk ke gapau itu berbahaya. Aduh, Vina dan Lina ada di dalam. Kalaupun saya mati, saya harus masuk selamatkan mereka. Pak Prasetya, saya ikut masuk. Lebih banyak orang, lebih banyak bantuan. Jalan, tunggu polisi di sini. Saya masuk dulu. Hati-hati. Saya setahun dari sekarang akan jadi hari kematianmu. Ayah, Rizky, jangan hancurkan keluarga Laksana. Ayah. Sayang, semua karena kamu. Akan kubunuh putrimu dulu, biar kamu juga merasakan rasa sakit kehilangan orang tercinta. Rizky, ayahmu sudah terluka. Hentikan sekarang. Masih sempat. Hentikan. Akan kubunuh putrimu dulu, lalu kubunuh kau bersamaku. Sudah! Jangan! Mati kau! Jangan! Lepaskan aku! Lepaskan!